tugasnya saya handle di belakang tadi katanya tuh. Dapur umum. Iya, di dapur. Menyiapkan konsumsi untuk para teman-teman rescuer, kemudian para pendukung yang di posko. Potensi-potensi SAR di situ. Selamat datang di podcast Jejak Penolong bersama saya Bang Zulek, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu Srikandi relawan dari Rumah Zakat, Ibu Wiwi Aryani. Selamat bergabung Bu Wiwi di podcast Jejak Penolong. Apa kabar Bu Wiwi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Yeah. Bu Wiwi, saya itu kan sudah sering mendengar nama Bu Wiwi ya di setiap operasi SAR. Apa ya? Iya. Terutama di bagian belakang, bagian belakang ya. Dan dengar juga kalau Bu Wiwi itu sering operasi SAR bukan cuma di Jawa Tengah, tetapi juga sampai keluar Bu ya, seperti ke Palu. Ya, Palu kan pernah kan, ya, tapi nggak sakit Palu. Bu ya? Oh enggak. Nggak sakit ya, ke Palu, terus ke Lombok, terus ke mana lagi tuh? Masamba. Waktu itu banjir bandang. Banjir bandang di Masamba, berapa hari Bu di sana? 1 minggu. Wih, lama ya? Ya, kemudian di Mamuju dan Majene. Itu di rangkaian gempa. Gempa Majene. Iya, gempa Mamuju Majene itu satu rangkaian itu. Satu rangkaian. Iya. 2 minggu di sana. Tahun berapa itu Bu? Udah Covid tuh, 2000 setelah Sriwijaya jatuh persis. 2020. Saya juga lupa itu. Sepertinya 2021 apa 2021 ya. Pas Covid itu. Oh, pas Covid? Iya, sudah pas Covid. Oh iya, waktu itu Sriwijaya juga. Sriwijaya jatuh. Covid ya, itu ya. Sriwijaya belum selesai OPSAR, gempa di Mamuju sama Majene. Tuh. Ibu langsung berangkat ke sana? Ya, setelah dari Sriwijaya selesai, saya kan juga di Sriwijaya itu. Selesai, langsung terbang ke Mamuju sama Majene. Mamuju dulu, terus baru ke Majene. Terus istirahat. Ya, istirahat. Masa nggak istirahat? Terus juga dengar Ibu itu juga berangkat ke gempa dan longsor Cianjur ya Bu? Iya. Sampai 2 kali harus ke sana? Iya, sampai 2 kali. Itu ceritanya gimana itu Bu, sampai 2 kali? Karena waktu berangkat itu pertama awal dengan tim urban. Tim urban dari Urban Semarang, kantor SAR Semarang. Kantor SAR Semarang. Iya, di sana selama 1 minggu ya, dengan perjalanan 7 hari. Kemudian perugasan selesai, kami ditarik. Nah, waktu mau pulang itu OPSAR belum selesai. Sedangkan kami waktu itu kan ada di dapur umum yang mengurusin konsumsi untuk para rescuer dan para pendukung-pendukung. Karena belum ada yang mengurusin, jadi kan ketika saya tinggal pulang, ini nih kosong ya. Nih. Oh, digondeli itu di apa ya? Diaboti apa? Ibaratnya tidak boleh pulang. Tapi pulang. Karena tugas selesai, saya pulang dulu dengan pertimbangan menyelesaikan tugas, melaporkan tugas selesai, baru saya balik lagi ke sana dengan inisiatif. Waktu itu inisiatif sendiri sih. Inisiatif sendiri ya, untuk berangkat sendiri ke Cianjur. Iya, karena peralatan jujur aja masih ditinggal sana. Karena untuk mengcover OPSAR belum selesai itu. Itu tugas utama dari Rumah Zakat Bu ya? Itu di apa Bu? Kalau Rumah Zakat sendiri kan memang banyak berperan di logistik ya. Logistik. Bantuan untuk para pengungsi, para korban bencana. Logistik dalam arti? Ya, ada permakanan, ada juga yang kalau non permakanan ya antara segala macam itu. Selimut kayak gitu. Iya. Non makanan itu untuk Rumah Zakat. Rumah Zakat sudah punya pos sendiri juga di sana. Dari Rumah Zakat terdekat kan, dari yang terdekat dengan sana sama pusat Bandung. Kemudian saya karena bergabung di tim urban, maka saya bergabungnya di Basarnas, di pos Basarnas. Tuh. Tugasnya? Tugasnya saya handle di belakang tadi katanya tuh.
Dapur umum. Iya, di dapur. Menyiapkan konsumsi untuk para teman-teman rescuer, kemudian para pendukung yang di posko. Potensi-potensi SAR di situ. Itu kenapa Bu kok harus ada tim dapur umum sendiri untuk itu? Kalau logika tanpa logistik nanti jadinya anarkis katanya. Itu saya sering dengar itu Bu. Apa tadi? Logika tanpa logistik itu jadi anarkis. Jadi anarkis ya. Sering itu saya dengar itu. Lapar anarkis kan ya, jadinya jadi kan. Anarkis toh. Orang bisa berebut kalau kelaparan toh. Nah, makanya sedangkan rescuer itu kan tenaganya dibutuhkan saat waktu mencari korban. Jadi apalagi di Cianjur itu area longsornya kan banyak ya. Luas maksudnya. Area longsornya luas. Kemudian titik-titiknya juga luas dengan korban yang banyak juga kan, yang belum ditemukan. Jadi mereka kan tenaganya terkuras. Kalau mereka sudah terkuras, tetapi konsumsinya untuk makan aja belum ada yang nyiapin, tetap harus mencari makan sendiri. Padahal itu kondisi kayak gitu pasti warung nggak ada yang buka ya? Iya, nggak ada yang buka. Apa di awal-awal? Awal-awal. Jadi sampai ke sana itu waktu hari 3. Hari ketiga udah sampai di sana. Sampai di sana. Nah, itu hari kedua itu kata teman-teman rescuer yang sudah di sana itu mereka puasa, banyak yang puasa karena nggak ada makanan. Sampai puasa. Sampai mereka puasa rescuer. Iya, karena nggak ada makanan, nggak ada warung, jauh banget itu. Padahal mereka harus bekerja untuk mencari korban ya dengan kondisi lapangan yang. Kalaupun ada kan terbatas juga. Nanti ketika ada support kan belum banyak relawan yang datang kan waktu hari-hari awal itu, kemudian belum banyak yang buka DU juga. Jadi kan ya bisa kita bayangkan dengan jumlah orang relawan dan rescuer potensi potensi yang segitu banyak dengan DU-nya masih terbatas, yang dihandle juga para pengungsi, otomatis kan tetap yang teman-teman ini nggak tercover yang potensi. Ibu itu menyediakan logistik permakanan ini untuk berapa orang Bu di sana itu? Awal sih waktu berangkat kita menyiapkannya itu sebetulnya hanya sekitar 100 orang untuk tim. Untuk tim ya kita lebihkan. Tim Bu yang berangkat ya, tim Semarang ya. Waktu itu kantor SAR ada yang sudah berangkat duluan, terus kita tim urban yang kedua itu nyusul itu kita prepare paling tidak ya untuk sekitar 100-an orang lah. Kita pikirkan untuk tim, kita prepare untuk kepentingan tim supaya tidak merepotkan tuan rumah karena tuan rumah dalam kondisi seperti itu. Dan pasti Ibu berpikiran kan nggak mungkin mereka menjamu kita, ya kita harus prepare sendiri. Dan Ibu pasti berpikiran saat itu juga mereka sudah menyiapkan untuk sendiri. Sana ya. Nah, tapi pada prakteknya ketika sampai sana ternyata belum ada yang cover. Banyak itu awal itu pertama 400, berikutnya meningkat 700. Kalau yang terdaftar di sampai 700. Sampai 700. Itu banyak loh Bu, 700. 700 orang. Jadi 700-an. Jadi ketika ada di posko data masuk, saya tanya berapa yang terdaftar. Itu malah 1.000 lebih. Cuman kan banyak juga yang sudah punya tim-tim sendiri konsumsi. Tapi yang bergabung juga banyak. Bergabung ikut makan di pos Basarnas juga banyak. Gitu. Ada kesulitan nggak sih Bu itu menyiapkan untuk sampai 700 ya, personil? Awal sih repot karena kita persiapan awal hanya bawa alatnya juga untuk kapasitas kecil. Kan alat itu menyesuaikan, kita masak sedikit sama masak banyak kan beda alat. Karena awalnya untuk 100 ya, makanya alatnya kecil. Alatnya ya paling untuk kompor sama itu ya untuk skala kecil. Kemudian bahannya kita bawa ya untuk kepentingan tim ya untuk skala kecil. Tapi ternyata tiba sana harus menghandle banyak orang begitu. Ya harus mau tidak mau harus mencari alat tambahan, kemudian mencari bahan tambahan. Ya alhamdulillah dari teman-teman banyak support juga, baik dari Basarnasnya maupun dari teman-teman di luar Basarnas yang ikut donasi kan. Ikut donasi akhirnya bisa tercover untuk 700 orang itu Bu ya. Tapi benar-benar tercover ya itu. Ya mungkin kalau ada yang belum atau apa sih biasa ya gitu ya, karena kita kan tidak tahu ya. Jadi kita menyiapkan
sudah diserahin ke pos logistik, mereka yang mendistribusikan udah ya. Iya. Yang penting sudah menyiapkan mungkin gitu ada ya. 1-2 yang memang belum tercover atau bagaimana biasanya nanti langsung datang ke pos, nanti ke DU langsung di belakang minta makan. Biasanya gitu kalau belum tercover. Ada kesulitan nggak sih Bu untuk istilahnya menyiapkan menu bagi teman-teman rescuer gitu? Kesulitannya sih di bahan ya. Kalau kita mengandalkan bahan yang masuk biasanya seadanya. Sedangkan teman-teman rescuer itu kan butuh tenaga. Iya. Jadi kita harus menyiasati. Harus ada yang harus kita adakan, ibarat ya. Jadi contohnya gini, ketika donasi masuk adanya seringnya kalau di bencana adanya mie. Nah iya, nah, paling sering itu. Ya, adanya mie. Mie itu paling sering. Nah, padahal untuk teman-teman rescuer itu saya mie itu tidak untuk menu utama. Mie untuk tambahan aja. Jadi kan tetap harus kita siapin sayur, kita siapin protein. Lah padahal sayur di sana itu juga susah. Belanja di pasar itu sering tidak dapat, habis. Nah kalaupun mau belanja, malah lagi uangnya dari mana? Jadi kan udah kasih lagi. Nah, bingung juga lagi ya uangnya dari mana, bener itu. Iya, kalau ada donasi kita bisa belanja. Kadang-kadang ada yang telepon, butuhnya apa Bu? Ya saya nyebutnya paling sayur, tempe gitu. Tempe itu jadi makanan mewah di sana. Karena tempe susah didapat. Tapi kalau yang lain ayam, daging itu pernah? Malah banyak ayam. Kalau donasi itu kadang ada yang donasi ayam. Ada juga donasi ayam. Ya. Terus ya, bersyukur lah. Iya, tapi kalau tempe sering ya kalau nanti tempe itu kadang-kadang pada saat awal-awal loh ya. Berikutnya setelah itu ya memang nggak jadi barang langka, tapi waktu awal-awal itu jadi barang langka mewah ya. Jadi kalau kita nyiapin ada menu tempe goreng itu langsung rasa sambal aja udah langsung rasa laparnya langsung naik ya. langsung naik. Belum lagi kalau nanti pagi-pagi kita harus sudah siap untuk tim pertama. Jam 5 itu harus paling sudah ready. Jam 5 itu makanan sudah harus ready? Sudah harus ready, sudah dalam kemasan. Kita sudah bungkusan kita berikan ke pos logistik. Jadi kan di pos Basarnas itu ada pos logistik tuh. Kita kan permintaannya dari situ. Nah itu harus nyiapin jam berapa Bu? Kalau jam 5 itu sudah harus dalam bentuk bungkusan itu? Malam biasanya kita jam 1, jam 2 harus sudah mulai prepare, mulai olah-olah. Berarti jam 1 sudah harus... Jam 1 tuh biasanya kita sudah prepare ya? Sudah mulai prepare, hidupin, manasin air, kemudian kalau yang bisa disiapin sebelumnya ya kita siapin sebelumnya. Kayak potong-potong segala macam biasanya kita siapin waktu sore, malamnya tinggal cemplung tinggal masukkan. Nah kendala lagi waktu itu ada sempet ya karena mungkin nggak pernah berhenti ya kompor ya, dan masaknya banyak kan akhirnya pada awal-awal belum dapat bantuan alat masak, itu kan berarti kita masaknya berulang-ulang. Pakai satu kompor itu? Iya pakai satu dandang berulang-ulang. Mateng nggak diturunin, panasin lagi, lama-lama sampai itu bocor. Dandangnya bocor? Iya, dandangnya bocor. Padahal satu tok gitu ya. Nah, tapi itu tadi berikutnya disiasati ternyata akhirnya kita bisa menambal sendiri, karena kalau tidak nambal sendiri. Iya, karena kepepet itu malah jadi the power of kepepet ya. Dapat ide-ide itu ya. Itu kisah-kisah apa ya? Lucu ya saya. Di satu sisi kita harus buru-buru, panik juga itu. berkejaran dengan waktu kan untuk menyiapkan itu, malah dandangnya jebol. Iya jebol karena sering kena panas terus menurus itu. Karena kena api terus kan di bawah terus, itu kan. Iya. Jadi hari berapa itu? Itu bocor. Padahal itu tuh nasi. Nah. Waduh, paling yang vital juga. Iya, jadi seperti itu. Terus belanjanya juga jauh, posisi jalan macet. Jadi berarti pada saat itu memang betul-betul crowded Bu ya? Iya, daerah sana. Di awal-awal itu. Tapi se-crowded-crowdednya kan tetap tim itu sudah bisa bergerak Bu ya? Iya, bisa bergerak. Kita harus dituntut untuk segera berpikir untuk mencari solusi. Jadi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah juga dibantu teman-teman yang lain kan ya. Sudah terbiasa Bu itu timnya itu? Iya, mereka teman-teman itu alhamdulillah
memang teman-teman yang biasa di lapangan, jadi bisa saling mengisi, saling bantu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan Apa yang gitu. harus dilakukan, ya. Berarti kalau untuk kembali ke menu tadi nggak ada menu khusus Bu ya? Nggak ada, biasanya kita memperhatikannya sih hanya dari yang penting untuk zat-zat vitamin yang masuk itu paling tidak ya ada sayur sama protein kan, untuk nanti sama karbohidrat untuk tenaga. Nanti disiapin ada buah ya kita siapin buah. Kadang-kala untuk menjaga memulihkan kondisi kita siapin jahe biar kasih jahe juga. Iya, karena sana waktu itu kadang-kala hujan ya, kan tidurnya di bawah. Iya. Jadi buat menghangatkan. Kadang-kadang juga kita siapin kacang hijau atau cemilan-cemilan. Karena kalau di tempat bencana itu nggak mungkin kita bisa istirahat dengan nyaman Bu ya. Iya. Dan itu kan bisa memperburuk kondisi, bisa ngedrop juga. Iya. Gitu. Jadi kalau selain dari pola istirahat kan juga kita bantu dari asupan makanan. Iya, asupan makanannya. Jadi ketika mereka istirahat itu dari dapur umum menyiapkan. Iya, biasa kita nyiapin makanan yang tambahan. Iya. Apa aja itu tadi Bu? Kadang-kadang jahe. Minuman jahe itu tuh. Kemudian juga kacang hijau. Sampai juga kita bikin puding. Bikin puding. Tapi nggak ulang tahun kan itu? Siapa tahu dia ulang tahun, saya nggak tahu tuh. Dan puding. Jadi ya alhamdulillah sempat dapat apresiasi dari teman-teman Basarnas juga sih, karena ya. Dapat apresiasi dari Basarnas. Iya, teman-teman Basarnas, karena kan kita selalu bisa meng-cover ya, memenuhi permintaan ya, memenuhi request. Requestnya teman-teman berarti pasti banyak Bu ya? Iya, kadang-kadang siang gitu di lokasi, Bu cemilan, info ke bawah, Bu ada cemilan apa? Itu cemilannya untuk siapa Bu? Untuk teman-teman Square. Berarti mereka dapat makanan utama, juga minta request snack ya? Snack ya kita olah apa yang ada di situ. Kadang-kadang dari rumah zakat ada rendang atau konet, kita buat buat martabak atau buat apa, banyak yang sederhana tapi olahan sendiri, tidak beli. Kalau beli sekali lagi, kalau beli ya duitnya mana? Sekali lagi berarti memang benar-benar dapur umum itu menjadi salah satu tenaga support yang sangat penting Bu ya. Iya, untuk teman-teman di lapangan. Saya bilang penting bukan karena saya di dapur umum sih ya. Iya. Tapi memang makanya saya suka di dapur umum ya. Ibaratnya itu di belakang, di balik layar. Mungkin banyak orang yang tidak mau juga. Ya, tidak aware istilahnya dengan dapur umum itu memandang sebelah mata kadang ya. Adalah saya mengkhususkan di dapur umum Opsar karena saya pikir ada keunikan sendiri, ada tantangannya. Saya sering juga di dapur umum bencana, sama di dapur umum Opsar. Cuma di Opsar itu yang membedakan satu menu yang memang harus benar-benar kita perhatikan. Bukannya terus yang di bencana tidak diperhatikan, sama. Cuman kan dampaknya itu langsung terlihat kalau di teman-teman Opsar ya, karena mereka sudah mengeluarkan tenaga ya untuk memulihkan mereka lagi. Kemudian juga dari segi waktu kita nggak boleh telat karena keterlambatan kita itu akan menimbulkan dampak kan buat teman-teman. Iya. Misalkan harusnya berangkat sudah makan nih belum makan, sampai di lokasi kan tidak bisa kerja. Atau waktu istirahat jam 12 mereka istirahat sebentar. Makanan belum datang. Nanti padahal harus melanjutkan lagi. Itu biasanya kalau longsor itu bawa cangkul bisa ngeredek Bu ya, bisa gemeter ya. Apalagi kalau pas Opsarnya yang harus pakai penyelaman. Nah, itu kan harus juga dijaga benar itu. Jadi begitu. Penyelaman itu di mana Bu? Kalau ada Opsar yang contohnya di Sriwijaya itu. Ibu juga terjun? Iya. Di Sriwijaya itu? Pesawat jatuh. Pesawat jatuh, Sriwijaya Air. Ngurusi dapur umum juga? Dapur umum. Untuk para penyelam. Dapur umum untuk? Para penyelam. Khusus penyelam? Iya, di Tanjung Kait. Di Tanjung Kait. Itu berat juga nggak itu Bu? Kalau dengan Cianjur itu?
eh, apa namanya, kalau dari segi jumlah berat yang di Cianjur, Ya. kalau di Tanjung Gat kan hanya Khusus penyelam aja ya. penyelam itu kan nggak begitu banyak, cuman dari sisi penyiapannya itu yang benar-benar harus apa namanya, diburu-buru sampai seperti nggak ada istirahat. Karena itu kayak apa Bu? Gambarannya itu kayak apa? Karena penyelam itu kan dibagi mereka untuk turun, dibuat jadwal. Misalkan tim pertama nanti jam 5 harus sudah di standby di tempat penyelaman, berarti kita jam 4 harus sudah ready untuk ngirim. Oh. Jadi gelap-gelap itu yang lainnya belum bangun, kita sudah harus ready untuk ngirim. Nah, terus belanjanya jauh banget. Terus juga kita tinggalnya di lapangan, hujan becek, tinggal di tenda. Jadi tim benar-benar apa namanya, terforsir. Tenaganya, kemudian pikirannya juga. Kan harus mikir. Jadi ketika penyelamnya yang satu itu sudah naik, kita harus memikirkan asupan untuk ini, pemulihan tenaga ya. Sambil mikir yang mau turun. Jadi seperti itu, karena dibuat rolling gitu. Tapi kalau dari jumlah berat yang di Cianjur banyak dan kreditnya minta ampun ya. Minta ampun. Berarti memang apalagi di Cianjur itu kan longsornya cukup besar Bu. Iya, longsornya cukup besar. Areanya luas. Dan yang terlibat juga banyak kan? Iya, yang terlibat banyak. Jadi kalau itu mungkin ya ribuan ya relawan masuk sana. Terus dengan jalur yang tidak terlalu besar, terus banyak armada hilir mudik, jadi bikin kredit kan. Kita waktu belanja itu juga harus mempertimbangkan ini siang harus segera ready. Kalau belanja sekarang tidak mungkin. Jadi tetap harus. Wah, itu berarti dapur umum benar-benar kredit Bu? Iya, jadi kita seperti sempat nggak istirahat ya, harus kita sendiri yang harus pinter-pinter memanage waktu istirahat kita. Kalau tidak ya ada yang tumbang nggak Bu itu? Kalau tumbangnya tidak, tapi kalau mulai drop iya. Makanya kita berikutnya ketika ditarik ya sudah tim berganti, tim pulang, saya ikut pulang. Harus berganti ya? Iya, karena kan kalau diteruskan nanti saya yakin ada yang tumbang. Itu sudah mulai ada beberapa yang mulai kondisinya drop karena ya sekali lagi di lokasi bencana istirahatnya kurang, tidurnya di tenda, sering hujan. Terus sering gempa susulan juga, otomatis khawatir juga Bu jadinya ya. Khawatir. Akhirnya pulang, makanya terus saya nyusul lagi ke sana dengan tim berganti. Timnya berganti. Iya, saya yang tidak. Timnya ganti, saya yang tidak. Berarti Ibu jadi koordinatornya kayaknya ya. Biasa Bu kalau koordinator itu enggak boleh ganti. Iya, enggak boleh ganti. Iya. Pulang sebentar loh. 2 hari semalam di rumah, berangkat lagi, terus sampai Opsar selesai ditutup. Gitu. Sampai Opsar ditutup, berarti berapa lama Bu di sana? Saya sih bisa 2 mingguan ya di sana. 2 minggu di Cianjur itu ya. Cianjur. Tapi nggak sakit Bu begitu? Alhamdulillah tidak. Luar biasa loh Bu. COVID karena banyak kena COVID, kita pada sampai COVID juga kemana-mana ya. Ya alhamdulillah selalu dilindungi. Tetap menjaga sih. Itu saat memanage kondisi badan sendiri. Yang penting bisa itu ya. Istirahat sama asupan. Memikirkan diri sendiri dan memikirkan orang lain Bu. Iya kan? Iya. Kalau kita tumbang, nanti yang lainnya gimana? Jadi karena memang penting seperti yang Ibu bilang tadi kan, apa? Logika tanpa logistik itu anarkis. Itu kata siapa ya? Saya hanya menirukan aja sih. Seperti itu. Berarti memang tugas dari dapur umum itu bukanlah sesimpel yang orang lihat ya Bu ya. Iya. Dan orang sebenarnya tidak bisa disepelekan kerja di dapur umum itu, karena memang dapur umum itu salah satu tiangnya keberhasilan operasi SAR kan berarti kan. Jadi selama ini kan orang mungkin banyak yang meremehkan kalau di dapur umum itu tidak keren gitu ya. Iya, kadang kan seperti itu Bu. Tidak terlihat heroiknya. Iya, apalagi kalau TV kadang kan yang disorot kan. Yang disorot selalu yang ring satunya. Ring satu, yang di lokasi ya. Menyadari saya tidak punya kemampuan untuk di ring satu. Satu usia. Yang kedua memang tidak punya kemampuan renang, yang nggak bisa renang. Terus buat
opsar yang lain juga saya menyadari diri saya tidak punya kemauan itu, tapi saya ingin berkiprah, ingin membantu. Dengan jalan apa ya? Dengan jalan berada di belakang aja, ya, di dapur umumnya itu ya. Dan kalau untuk bencana yang memikir pengungsi itu insya Allah banyak lembaga yang sudah memikir pengungsi. Tapi yang memikir petugas, yang memikir rescuer itu masih belum banyak. Ya. Ada tapi mungkin belum banyak. Iya. Ya. Jadi disitulah saya mencoba ambil peran. Jadi tetap berperan dengan cara sendiri. Dengan cara sendiri, iya. Yaitu ngopeni atau apa itu namanya kalau ngopeni itu? Apa tuh kalau ngopeni itu? Mengopeni gitu lah, memperhatikan rescuer ya. Iya, memperhatikan teman-teman yang berada di ring 1 yang mereka harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mencari korban. Iya. Dan saya kadang-kadang juga berangkat tidak membawa peralatan. Kalau jauh gitu nggak mungkin kan. Contohnya kalau di di Sriwijaya juga itu apa berangkat pakai peralatan enggak. Saya berangkat orang-orang doang. Kosongan ya. Iya, nanti baru mengkondisikan, mendatangkan peralatan dari mana. Biar langsung bikin list Bu ya. Ya saya butuhnya ini gitu ya. Menghemat ongkos juga. Iya sih. Waktu ke bawanya kan repot. Masa bawa peralatan ya repot juga. Kita orang sendiri aja. Tapi kalau yang di Sriwijaya itu rumah zakat juga? Iya, rumah zakat. Berarti nanti peralatan juga dari rumah zakat? Rumah zakat setempat. Rumah zakat di setempat. Di mana? Iya. Kita minta dikirim peralatan, nanti teman-teman juga bantuan tenaganya, teman-teman dari rumah zakat setempat kemudian bergiliran untuk membantu. Jadi gitu. Oke, seru sekali Bu ya, ternyata dapur umum itu bukan cuma sebuah atau pihak yang bisa disepelekan dalam sebuah operasi SAR. Jadi tanpa dapur umum, operasi SAR itu akan berjalan pincang. Iya. Gitu Bu. Oke teman-teman, seru sekali ini kisah dari Bu Wiwi melalui dapur umumnya, di mana dari Bu Wiwi ini kita tahu bahwa dapur umum itu tidak bisa kita sepelekan. Peran dia di dalam sebuah operasi SAR itu tidak bisa disepelekan, karena dia salah satu pihak atau salah satu bagian yang memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan dari pelaksanaan operasi SAR. Terima kasih Bu Wiwi atas cerita berbaginya. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat bahwa dalam sebuah operasi SAR itu bukan cuma rescuer saja yang bekerja di sana, tetapi ada juga pihak lain yang berperan sesuai kapasitas. Sesuai kapasitasnya. Oke. Terima kasih Bu Wiwi atas ceritanya. Sama-sama Bang Zulek. Bermanfaat. Salam Nurani. Salam Nurani. Oke, demikian tadi teman-teman cerita dari Bu Wiwi. Semoga menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share channel ini apabila teman-teman merasa channel ini sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa, salam Nurani.